Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Al-Rizky dengan NIM 2341101020078. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi organisasi yang nantinya akan kita bahas secara pengertian, secara perbedaan dari organisasi dan komunikasi, dan perspektif organisasi. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk cek video. Nah, yang pertama kita dari pengertian. Pengertian komunikasi organisasi menurut Joseph DeVito dalam bukunya yaitu Human Communication menyatakan bahwa komunikasi organisasi yaitu merupakan pengiriman dan penerimaan pesan dalam organisasi, yaitu baik dalam organisasi secara formal maupun organisasi secara informal. Nah, terus kalau menurut Max Weber, organisasi memiliki karakteristik yang membedakan dari kelompok biasa. Nah, yaitu ada poin-poin utama yang disebutkan. Yang pertama ada birokrasi. Nah, dalam hal ini ciri utama organisasi modern menurut Weber. Nah, dalam hal ini mencakup juga struktur hierarki yang jelas, yaitu pembagian kerja yang spesifik dan prosedur yang terdokumentasi. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi dan prediktabilitas dalam operasi organisasi. Yang kedua adalah spesialisasi, yang dimana organisasi membagi tugas-tugas kompleks menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil dan terspesialisasi. Nah, dalam ini memungkinkan individu untuk mengembangkan keahlian khusus dalam bidang tertentu dan juga meningkatkan produktivitas. Nah, dalam ini menyebutkan 6M, yaitu ada money, manusia, material, marketing, dan lain-lain. Nah, mari kita bahas 6M tersebut. Yang pertama adalah dulu, manusia. Dalam hal ini, manajemen sumber daya manusia. Manusia menjadi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua adalah material, yang dimana pengelolaan bahan dan sumber daya fisik seperti itu. Terus yang dilanjut ada marketing, yaitu pemasaran dan penjualan produk atau layanan. Selanjutnya ada many, yaitu artinya banyak. Dalam seperti ini yaitu banyaknya ada divisi, banyak bagian, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah aturan atau rule. Nah, dalam organisasi kita beroperasi berdasarkan aturan dan prosedur tertulis yang jelas. Nah, aturan-aturan ini memberikan panduan tentang bagaimana tugas-tugas harus dilakukan dan bagaimana keputusan harus diambil. Nah, juga kita memastikan konsisten dan mengurangi ambiguitas dalam operasi organisasi tentunya. Secara ringkas, Weber melihat organisasi sebagai entitas yang rasional dan efisien yang dicirikan oleh struktur birokrasi, spesialisasi, dan aturan-aturan yang jelas. Hal ini membedakan organisasi dari kelompok informal yang mungkin tidak memiliki ciri-ciri yang tadi. Nah, kita ingin membahas tentang perbedaan antara organisasi dan komunitas. Dalam dua konteks ini sebenarnya berbeda ya. Nah, terus yang akan kita bahas yaitu secara tujuan dan struktural. Yang pertama, kalau organisasi ini yaitu memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur. Biasanya berorientasi pada pencapaian target tertentu seperti keuntungan, layanan, atau produksi. Dan juga memiliki hierarki dan aturan informal yang mengatur hubungan antar anggota. Nah, kita sering kali melihat dalam hal ini didasarkan pada kualifikasi, keterampilan, atau posisi dalam hierarki. Nah, proses penerimaan anggotanya juga biasanya formal dan selektif, nggak semuanya bisa masuk ke dalam organisasi. Nah, sedang komunitas yaitu biasanya dalam hal keanggotaan didasarkan pada minat, nilai, atau identitas bersama. Proses penerimaan anggota cenderung informal dan inklusif. Nah, contoh, kalau organisasi itu seperti perusahaan, sekolah, pemerintah, OSIS, kalau di kampus ya seperti HMPS, HMJ, atau BEM-BEM lainnya, ada UKM, dan sebagainya. Kalau komunitas, itu seperti ada komunitas penggemar buku, ada komunitas lingkungan, komunitas agama. Nah, secara ringkas, organisasi lebih menekankan pada pencapaian tujuan dengan struktur formal, sedangkan komunitas lebih menekankan pada hubungan sosial dan kepentingan bersama dalam struktur informal. Kita lanjut ke mengenai ketiga perspektif komunikasi organisasi. Nah, kita akan bahas juga secara contoh kasusnya. Oke, yang pertama satu, yaitu ada perspektif manajemen ilmiah atau Scientific Management School. Dalam penjelasan sederhananya,
Perspektif ini melihat organisasi seperti mesin, fokusnya pada efisiensi dan produktivitas dengan aturan ketat dan pembagian kerja yang jelas. Nah, dalam komunikasi ini juga bersifat formal dari atas ke bawah untuk menyampaikan perintah dan instruksi. Contohnya ya, ada sebuah pabrik besar yaitu menerapkan sistem waktu dan gerak untuk meningkatkan produksi. Setiap gerakan pekerja diukur dan dioptimalkan. Nah, dan komunikasi ini juga menggunakan memo dan instruksi tertulis dengan sedikit ruang untuk umpan balik dari pekerja. Lalu yang kedua, ada perspektif hubungan manusia atau Human Relation School. Penjelasan sederhananya, perspektif ini yaitu menekankan pentingnya hubungan antar manusia di tempat kerja. Karyawan dianggap sebagai individu dengan kebutuhan sosial dan emosional. Nah, dalam komunikasi ya, ini kita menggunakan sifat terbuka dan partisipatif. Yaitu guna apa? Guna untuk membangun kepercayaan dan kepuasan kerja. Misalkan nih, ada contoh kasus. Ada sebuah perusahaan teknologi yaitu mengadakan pertemuan tim secara rutin untuk membahas ide dan masalah. Nah, dalam ini kita juga memanajemen dan mendengarkan masukan dari karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang ramah. Dan perusahaan juga mengadakan acara tim building untuk meningkatkan keakraban antar karyawan. Yang ketiga yaitu ada perspektif sistem atau system school. Secara sederhananya, perspektif ini memandang organisasi sebagai sistem yang kompleks dengan berbagai bagian yang saling terkait. Komunikasi dianggap sebagai penghubung antar bagian tersebut. Nah, dalam komunikasi ini kita bersifat dinamis dan adaptif untuk merespon perubahan lingkungan dan mencapai tujuan organisasi. Contoh kasus, ada sebuah rumah sakit menerapkan sistem informasi terintegrasi. Nah, dalam hal ini untuk berbagi data pasien antar departemen. Nah, komunikasi yang efektif antar dokter, perawat, dan staf administrasi sangat penting. Ya, itu guna untuk memberikan perawatan yang berkualitas. Ya, terus selanjutnya ada sebuah perusahaan dengan banyak cabang. Ya, misalkan menggunakan sistem komunikasi terpusat. Agar setiap cabang dapat berkomunikasi dengan baik, maka kita harus berkomunikasi secara sistem informasi, yaitu ya dengan antara yang satu dengan cabang yang lain. Nah, jadi ketiga perspektif ini saling melengkapi dan dapat digunakan secara bersamaan ya teman-teman. Tergantung pada situasi dan tujuan organisasi. Nah, organisasi yang sukses biasanya itu menggabungkan organisasi yang sukses biasanya menggabungkan elemen-elemen yang ketiga tadi untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Nah, begitu penjelasan tentang komunikasi organisasi yang kita bahas di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa kalian share kepada teman-teman juga jika bermanfaat. Akhirul kalam, semua salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.